Melimpahnya potensi Indonesia dalam bidang kelautan dan perikanan menjadi dasar pengembangan ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, ekonomi biru ini dirasa tidak efektif dalam peran pertumbuhan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengkarakterisasi dua hal penting yang ada pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, negara berkembang adalah suatu negara yang dikategorikan sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya di tingkat rendah dan menengah yang sedang berkembang. Dan yang kedua, sistem ekonomi biru merupakan sistem ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Klarifikasi kami sebagai tim pemerintah, kami tidak akan menerapkan sistem ekonomi biru ini sepenuhnya, tetapi tetap memperhatikan negara ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Di sini kami memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan. Yang kedua, mengembangkan potensi ekonomi lainnya, misalnya di bidang agraris dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memaksimalkan sumber daya manusia untuk mengelola maritim tersebut supaya tidak habis dieksploitasi. Ada beberapa mekanisme solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pemerataan sosialisasi dan edukasi terhadap seluruh masyarakat akan pentingnya kemaritiman untuk dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, memaksimalkan sistem kerja dari lembaga-lembaga terkait yang mengelola, sebut saja Menteri Kelautan dan lain sebagainya, dalam pengawasan terhadap jalannya perekonomian yang mengandalkan potensi maritim. Yang ketiga, membatasi eksploitasi berlebihan dan memberikan sanksi terhadap pelaku-pelakunya. Dan yang keempat, mengembangkan sumber daya lainnya selain sumber daya laut yang ada supaya terjadi keseimbangan antara setiap komponen sumber daya yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Lantas, apa yang melatar belakangi mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah kekayaan maritim yang sangat besar. Dalam hal ini, tentu saja Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi menumbuhkan ekonominya dengan kekayaan laut yang begitu besar. Sistem ekonomi biru ini menjadi sistem yang digunakan suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada sebagai pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin. Namun kita lihat dari status quo di mana eksploitasi pada laut sangat gencar terjadi dari yang legal sampai yang ilegal, sampai mengharuskan Menteri Kelautan harus menghukum pelaku-pelakunya dan berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem laut yang ada. Bisa dibayangkan apabila sistem ekonomi biru ini ditetapkan, semakin banyak sumber daya laut yang habis tereksploitasi dan membawa dampak buruk yang lebih banyak lagi. Ada dua alasan yang mendasari argumen saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengapa sistem ekonomi biru ini tidak efektif dan membawa banyak kerugian bagi negara Indonesia. Yang kedua, dampak dari sistem ekonomi biru ini yang menyangkut banyak aspek yang tidak dilihat hanya dari sisi ekonomi saja. Mari kita berangkat ke argumen-argumen saya. Yang pertama, kami yakin dan percaya bahwasanya sistem ekonomi biru ini malah membawa banyak kerugian terhadap keseimbangan sistem ekonomi laut pada negara ini, Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan potensi maritim tentu saja harus mempertahankan keseimbangan dari maritim tersebut, bukan? Ketika sistem ekonomi biru ini ditetapkan dan pemerintah dengan gencar memaksimalkan potensi maritim yang ada habis dieksploitasi untuk pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula sumber daya laut yang akan habis dan tidak didorong dengan mitigasi dari penanggulangan akan eksploitasi tersebut. Indonesia memiliki kekayaan maritim yang bahkan tidak dimiliki negara-negara lain dan tentu saja menjadi keunikan dan kekayaan tersendiri untuk negara kita Indonesia. Jika kekayaan-kekayaan tersebut habis untuk dieksploitasi, Indonesia tidak lagi mempunyai sumber daya laut yang langka yang seharusnya dilestarikan, dan tidak hanya itu, sumber daya laut pun menjadi suatu keseimbangan ekosistem daratan para masyarakat kita. Ketika sistem ekonomi ini habis diekspor oleh pemerintah, namun masyarakat nantinya harus mengimpor kebutuhan mereka dari sumber daya laut yang harganya tidak sama lagi. Yang kedua, kami yakin dan percaya bahwasanya potensi maritim membawa Indonesia ke kancah internasional dengan keindahan dan keunikannya yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan membawa pemasukan yang sangat besar bagi daerah.
Jika sistem ekonomi biru ini ditetapkan sehingga banyak lagi sumber daya laut yang tereksploitasi, hal ini sama saja mengurangi daya serap wisatawan untuk berpariwisata di Laut Indonesia yang sudah jelas menjadi keunikan Indonesia tersendiri dan menjadi pemasukan pajak daerah yang begitu besar dan pertumbuhan ekonomi pada warga setempatnya. Yang ketiga, kami yakin dan percaya bahwasanya sumber daya laut ini menjadi mata pencaharian masyarakat-masyarakat sebagian besar di negara kita Indonesia, terutama masyarakat-masyarakat di pesisir pantai. Kita bayangkan ketika sistem ekonomi ini nantinya ditetapkan pemerintah dan di bawah kendali pemerintah ataupun lembaga pemerintah itu sendiri, hal ini akan membunuh pencaharian masyarakat nelayan-nelayan kecil yang mana sumber daya laut yang ada secara besar-besaran dieksploitasi dan diekspor begitu besar dan sehingga membunuh para nelayan-nelayan kecil untuk mata pencaharian mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, lebih jauhnya hal ini akan menumbuhkan bibit-bibit korupsi yang bisa saja terjadi, bukan? Ketika kekayaan sumber daya laut ini diekspor dan menjanjikan banyak keuntungan, tentu saja hal ini akan menumbuhkan bibit-bibit korupsi bagi para pejabat dan lain sebagainya. Kalaupun sistem ekonomi biru ini ditetapkan ataupun eksploitasi tidak dikendalikan langsung oleh pemerintah, namun bisa melahirkan industri-industri besar, dalam hal ini sama saja membuat para nelayan-nelayan kecil kehilangan mata pencaharian mereka sendiri, di mana mereka biasanya menjadikan hal ini sebagai nelayan ataupun mata pencaharian individu dan berakhir hanya dengan menjadi buruh nelayan ataupun budak nelayan yang tentunya penghasilannya jauh dibandingkan dengan penghasilan mereka ketika menjadi nelayan individu. Ketika hal tersebut terjadi, sama saja hal ini menjadi sebuah hal yang toksik bagi para nelayan-nelayan kecil. Dan yang terakhir, kami yakin dan percaya bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan yang begitu melimpah selain dari kekayaan maritim. Sebut saja kekayaan di hutannya dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah bisa memanfaatkan hal ini dengan mendorong sumber daya manusia yang ada dan untuk sumber daya manusia ini nantinya akan mengembangkan potensi-potensi dari sumber daya itu untuk dijadikan kekayaan lainnya selain dari potensi maritim yang ada. Didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada, ini akan memajukan masyarakat dalam mengelola misalnya saja pertanian, peternakan dan lain sebagainya yang akan menguntungkan dan menjanjikan kekayaan yang lebih besar. Terima kasih.